Ya, halo semua. Berjumpa lagi di video ulasan saham. Hari ini saya akan mengulas saham untuk perdagangan tanggal 15 April 2021. Dan hari ini yang masuk ke meja redaksi saya nggak banyak kebetulan ya. Jadi saya akan tambahin sedikit apa yang sudah dan kita sedang tradingkan beberapa waktu ini. Ya, oke, kita langsung saja ya. Oke, emiten pertama ada pada Arto. Nah, Arto bagaimana nih Arto nih? Arto masih oke ya, masih naik terus dan posisinya sebentar saya cek dulu posisinya. Weekly, coba kita cek weekly. Nah, weekly-nya masih menarik sekali ya, masih bagus Bapak Ibu. Jadi saya bilang sih hold aja. Ini coba saya zoom. Ini hold aja ya. Kita masih cukup pede di Arto ini. Dia corporate action juga masih cukup banyak. Tertahan dengan baik ya, terus naik, terus tertahan lagi. Ini kalau breakout weekly cakep nih, kalau breakout weekly. Tapi sementara kita set sedikit konservatif dulu ya. Secara daily-nya juga udah mulai ada perlambatan, tapi pada dasarnya nggak masalah sih sebenarnya, aman-aman aja ya. Ya biasalah bikin galau. Nah saya lihat dia ada resisten yang harus di breakout yaitu di level 11.900 ya. Itu di breakout itu baru oke. Ya selain Arto ada Bevin, baru beli hari ini. Wah, ikut sentimen ya. Ikut rekomendasi atau sentimen, ayo. Tapi pada dasarnya masih oke ya. Kalau kita lihat weekly-nya, nah weekly-nya juga dia harus breakout. Nah ini kalau dia breakout ini baru menarik nih, 835 ya. Di daily-nya masih belum. Masih dia tunggu dia breakout ini nih, baru cakep ya. Itu Bevin. Kemudian setelah Bevin ada Fire, dan Fire ini baru mau beli, katanya sih udah mau nanjak utara. Oke. Kenapa milih Fire ya? Ada pertimbangan apa nggak? Kenapa mau pilih Fire? Kalau saya gini, dia tiba-tiba aja naik dan ini transaksinya cuma 2,7 bio ya, kecil ini transaksinya, kurang liquid, saya hindari ya. Dan ya mungkin dia memang mungkin akan naik ya, kita coba cek dalam beberapa waktu. Masuk berkala ya, masuk berkala, cuma hati-hati ya, ATR-nya 9,7%, artinya dia bisa turun 9,7% minusnya dan bisa naik 9,7%. Hati-hati aja. Dan Fire ini sekali lagi saya warning kurang liquid ya. Kenapa sih? Karena ini kan baru mau beli. Kenapa belinya di saham yang sudah naiknya ARA gitu ya? Jangan. Kalau saya lebih suka yang naiknya belum sampai ARA, tapi ya dia sekitar naik 5%. Saya lebih suka yang naiknya bertahap, tapi kita bisa average up, bisa buy on weakness, daripada dia tiba-tiba naik spike terus kita nggak, terus begitu kita beli ketinggalan, kita kejar malah dia koreksi. Nah itu hindarin ya, saya kurang suka. Oke, kemudian ISAT. Oke, ISAT di level harga rata-rata 6775 dan 6700.
Ya, ISAT sih pada dasarnya masih hold karena dia ada di selendang ya, masih tertahan dengan rapi, kita hold aja. Asing juga masih termaintain dengan baik ya, biasa lah, wajar yang saya sudah buat di prospektus juga kan, bahwa emiten ini biasanya pergerakannya gitu. Nah, biasanya kalau saya ngomong di prospektus, dia nggak langsung hari itu juga langsung, jarang ya, biasanya ya kayak Cepin, Tebik, Era itu jackpot. Biasanya besoknya baru nanjak. Kayak kemarin saya ada rekomendasi apa yang hari ini juga naik ya. Beberapa waktu lalu saya ada rekomendasi dan hari ini naik ASA. ASA kan kita kemarin rekomendasinya kan harusnya beli kemarin, tapi naiknya hari ini ya. Terus apalagi Bevin juga kalau nggak salah saya rekomendasinya dari tanggal 13 itu dari tanggal ini loh, kemarin harusnya sudah masuk dan hari ini udah profit harusnya ya agak sedikit telat, better late than nothing katanya orang, nggak apa-apa. Terus masih bisa hold nggak? Jelas masih ya, masih. Nah, ISAT ini yang request beberapa orang, tapi cuma satu emiten, makanya sahamnya nggak banyak hari ini. Kemudian SMGR, oke, ada pertimbangannya kah? SMGR, kenapa mau beli SMGR? Ya, nah kalau kita lihat weekly, ini kan kenapa saya bilang ada pertimbangannya nggak? Soalnya apa? Dia selama ini beberapa waktu ini belum mampu breakout skyline, dan sekarang dia koreksi lagi ketemu skyline. Jadi ngapain gitu ya? Tapi kalau di weekly-nya juga sama, dia ada tekanan. Kalau dia bisa di atas selendang weekly, nah itu boleh oke. Kita baru consider dia aman untuk dibeli. Saat ini saya belum layak. Belum lihat ada cukup layak. Secara dia ini terikat banget dengan emiten konstruksi dan kawan-kawannya. Dan emiten konstruksi masih belum oke ya. Coba nanti kita ulas lah emiten konstruksi. Dan Tower. Oke. Nah, Tower masih oke ya, termaintain dan baik, dia ada di atas selendang, ada di skyline, cuma ya bikin galau. Kalau lihat weekly-nya juga menarik, naik, dia bagus ini weekly-nya. Coba kita analisa sedikit lebih dalam di weekly, karena saya melihat ada peluang, chance untuk Tower ini. Jadi dia membentuk pola. Sebentar, ini saya matiin dulu. Nah, ini polanya ini dia membentuk cup and handle tapi kecil ya, dan dia udah naik breakout, dia mantul. Nah, ini kalau bisa breakout lagi ini baru bagus. Jadi di weekly Tower itu pada dasarnya uptrend nih. Kalau lihat monthly juga bagus nih, monthly-nya dia pullback, naik, dia pullback, terus ini potensi untuk breakout lagi ya. Jadi Tower boleh dicermatin. Terima kasih Pak atas requestnya, kita jadi bisa atur strategi untuk trading. Kalau bisa breakout kotak ini, target saya ke T3, extension 1 dan extension 2 ya. Kita amati Tower ini. Oke. Sekalian kita ulas Tebik. Dia punya teman seperjuangan ya. Teman seperjuangannya ini, nah ini weekly juga bagus nih, siap breakout ya. Oke, sorry. Nah, ini Tebik ini siap-siap nih. Belum, tapi siap-siap 2700 jadi level resistannya. Kalau bisa breakout itu, wow, menarik untuk dicermatin. Nah, ini udah tinggal dikit lagi nih ya. Tinggal dikit lagi. Terus coba saya mau ulas kayak Cepin dan Java dan Main ya, karena beberapa waktu ini kelihatannya trendingnya keren banget. Nah, Cepin hari ini kan keren banget. Coba lihat weekly-nya. Weekly-nya juga bagus sekali, dan monthly-nya coba cek. Wow, monthly-nya juga mirip-mirip polanya, ada cup and handle ya. Nah, ini cermatin untuk perdagangan nih. Dia ada tag ini bagus nih. Cepin, siap-siap ya. Nanti habis dari Java kita pindah ke Cepin. Coba Java. Nah, Java itu ini ada resisten di sini. Ini area resistannya dia sebenarnya ya. Dia beberapa kali naik turun, naik, dia nggak mampu bertahan lama, dia turun lagi. Ini monthly loh. Nah, dia kalau bisa bertahan di atas level ini menarik untuk dicermati ya. Kalau di weekly kelihatan juga dia sudah ada breakout. Coba saya zoom out. Nah, ini ya kelihatan nih. Bagus nih, weekly-nya juga bagus, transaksinya juga masih oke banget ya.
Ini transaksi juga oke banget. Daily-nya juga coba cek daily-nya. Wow, Java sih keren. Ya, hold sementara dia udah breakout kan tuh, dia udah breakout. Ini bagus lah ini Java. Terus main gimana main? Main ini agak sedikit ketinggalan, tapi yang saya kurang suka dari main adalah transaksinya, dia kecil. Jadi ya ini bagus nih weekly-nya, dia baru pertama kali breakout V-line ya. Dan monthly-nya masih di bawah, potensial upside-nya lumayan cukup besar. Jadi yang buat mau masuk ke main silakan, tapi main itu miskin sentimen, berbeda sama Java dan Cepin ya. Oke, itu dari emiten poultry, lalu kemudian konstruksi. Kita coba ulas Waskita, bagaimana kabar Waskita? Nih teman-teman banyak yang nyangkut di sini kan. Nah, dia kemarin uji support monthly selendang ya, terus weekly-nya bagaimana? Dia udah di bawah selendang dan di bawah skyline. Daily-nya masih struggling. Dia naik ke atas V-line baru oke. Jadi sementara saya kok nggak rekomendasi untuk emiten ini. Makanya kita yang related sama ini kita stay away dulu, yang properti konstruksi ini kayak semen lah, industri betonnya kita hindari dulu ya. Wika, Waskita, Adi, PT, PP ini masih underground semua, di bawah tanah semua, di bawah V-line. Saya kok cenderung kurang suka. Lebih bagus kalau dia di atas V-line, itu udah aman. Saya buat trading paling enak kalau dia di atas V-line ya. Ya. Terus bagaimana dan BRPT hari ini? BRPT hari ini ya daily-nya juga masih di atas V-line, tapi saya memberanikan diri untuk rekomendasi. Dan weekly-nya juga lumayan masih tertahan di atas V-line, dan monthly-nya keren banget ya. Masih ada di area selendang. Jadi hold aja untuk BRPT ini. Ya. Terus ada apa lagi? Ya, mungkin itu dulu ulasan saham dari kita ya, nggak banyak-banyak, tapi setidaknya bisa jadi bekal buat kita. Oh, saya mau tambahin yang BCA dan BRI. Especially BRI hari ini katanya lompat ya. Saya tadi nggak sempat lihat market. BRI di daily-nya lompat, yes, karena tertahan. Ini pada dasarnya udah breakout ya, udah breakout. Goalnya selanjutnya tentu saja di atas skyline ya. Dan ini juga weekly-nya juga cakep ya, tertahan dari skyline, dan monthly-nya bagaimana? Monthly juga bagus, tertahan selendang. Jadi pada dasarnya BBRI ini menarik untuk cermati. Cuma BRI itu saya kurang suka kalau belanjanya ketika dia biru. Saya lebih suka dia koreksi-koreksi kita belanja, koreksi-koreksi dia belanja. Tapi pada saat transaksi itu mulai membaik. Ya beli bertahap lah. Beli bertahap itu maksudnya gini. Ketika dia naik kita beli 25%, ketika dia turun kita beli lagi 50%, ketika dia mulai naik lagi kita beli sisanya 25%. Jadi kita posisi sudah di dalam. Jadi masuknya berkala, diatur strateginya. Masuk entry pertama itu seperti soal yang penting punya dulu. Ketika sudah punya kan gampang, itu semua bisa diatur. Nah, kalau udah punya, ketika pembelian kedua ketiganya jangan nafsu, jangan ngoyo ya. Karena yang berikutnya menentukan posisi kita nanti, ini average kita di berapa. Ya. Oke. Begitu jelas ya. BBCA, coba BBCA. Nah, BBCA pun daily-nya masih underground ya. Weekly-nya masih support, dan monthly-nya, kalau monthly-nya bagus. Monthly-nya ada di atas selendang. Jadi kalau saya bilang spec buy on weakness itu BBCA ya. Oke, itu ulasan saham dari kita. Semoga bisa bermanfaat, berguna bagi Bapak Ibu untuk mencari net profit. Sampai jumpa semuanya. Happy cuan. God bless. Ya, see you.